يا رسول الله قلبي يحبك، في فؤادي لك علاقة قوية. يا رسول الله قلبي يحبك، في فؤادي لك علاقة قوية. يا رسول الله يا رسول الله ادرك عبيدك، شوف غارق في بحور البالية. يا رسول الله Ini beliau Habib Ali Basraf atau yang populer di negara kita dengan Babe Aldo. Kita sambut sekali lagi dengan takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Kepada beliau waktu kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin wa sahbihi al-akramil muhtadin wa azwajil tahiratil mu'minin wa dzurriyyatihi ajma'in wal karabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alayna ma'ahum wa fihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Amma ba'du, alhamdulillah yang saya muliakan para habaib, para zuriyatul rasul, para asatidz, para alim ulama, Habib Hanif, Habib Ali Zainal Abidin, Habib Zaid Ba'bud. Ulamanya banyak banget, ini nyebut namanya aja bisa 2 hari gue. Ya, mudah-mudahan beliau-beliau semuanya insyaallah umur panjang, sehat afiat, qabul hajat, Allah menangkan perjuangannya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini insyaallah dicatat nama kita, nama keluarga kita, nama keturunan kita insyaallah sebagai nama-nama manusia umat Nabi Muhammad SAW yang hidup sampai nanti bersama ulama garis lurus. Amin ya rabbal alamin. Saya ini Pak Ustaz bingung mau ceramah ini, kita YouTuber. Dan biasanya memang sebelum menjadi YouTuber kita cuma jadi pasukan mengawal. Jadi di darah-darah ngawal itu masih ada, tapi insyaallah di panggungnya kuat ya. Soalnya udah miring-miring di panggung ini. Iya, kita takut ada apa-apa, berat lama di sini. Mudah-mudahan Allah selamatin semuanya. Tapi alhamdulillah, karena menurut perintah guru, saya mau menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada'a al-Islam gharib, fa sayaudu ghariban kama bada', fa tuba lil ghuraba." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya Islam itu asing, aneh, antik. Islam itu awalnya muncul di zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Makanya di saat Nabi membawa Islam, risalah Islam, aneh Islam ini, nggak pernah ada. Sehingga terjadilah itu ceritanya Nabi Muhammad SAW yang penuh hikmah. Dari mulai intimidasinya, kisah-kisahnya yang sering kita bacakan maulid. Dan Nabi juga bilang, "Fasayaudu ghariban kama bada'." Akan kembali menjadi asing seperti awalnya. Kapan? Sekarang. Islam sekarang sudah asing. Orang Islam udah lupa sama Islam. Orang Islam jangankan tentang ajaran Islam, fikih, jangan deh. Itu di Jakarta ya. Sampai baju udah bukan Islam, nama udah bukan Islam, kelakuan udah bukan Islam, pola pemikiran bukan Islam. Umat Islam sekarang lebih percaya sama ilmu-ilmu barat. Orang Islam sudah melupakan ajaran Rasulullah.
bahkan sudah masuk ke dalam kalangan habaib, ulama, masjid-masjid. Pola pikirnya sudah terkontaminasi oleh pola pemikiran barat. Alhamdulillah di Indonesia kita bersyukur masih ada ulama seperti Habib Muhammad Rizik. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat. Mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan beliau. Beliau pernah menyampaikan kepada kami bahwasannya sekarang zamannya ghazwul fikir, perang pemikiran. Ini saya kasih contoh aja nih. Saya cuma dikasih waktu 10 menit. Pas buat satu konten. Ya. Di dalam ilmu kesehatan, Islam itu mengenal ilmu kesehatan. Ada ilmu kesehatan Islam. Tabib yang paling besar di Islam siapa namanya? Ibnu Sina. Itu pengobatan Islam. Dan ini pelajaran buat para ulama. Jangan pernah mengartikan tabib itu dokter. Beda. Jangan mau disamakan. Kenapa? Apa bedanya tabib sama dokter? Kalau tabib, dia mengerti tentang penyakit dan dia mengerti tentang bahan obat. Tapi kalau dokter gak paham. Dokter kayaknya sumber penyakit, kayaknya. Jangan ditepuk tanganin. Kata Habib Hanif, kalau ditepuk tanganin monyet katanya. Allahu Akbar. Kuliah kedokteran berapa tahun tuan? 6 tahun. Untuk jadi dokter harus pintar, harus tajir. Pintar aja nggak cukup, kudu tajir. Tajir aja nggak cukup, harus pintar. Sudah pintar, sudah tajir, kuliah 6 tahun, koas 2 tahun. Tugasnya untuk apa? Menyehatkan manusia. Betul apa salah? Betul apa salah? Baik. Tiap tahun lulus ribuan dokter, Habib. Ribuan dokter lulus. Yang mati dikit. Artinya populasi kedokteran bertambah. Makin banyak jumlah dokter. Logikanya makin banyak dokter, makin sehat manusia. Logikanya. Iya dong. Makin banyak dokter mestinya makin sehat. Pintar katanya. Enggak, saya enggak duduk. Soalnya kalau duduk saya nanti kayak anggota MPR, males. Kalau Habib Hanif duduk karena beliau sakit, sebenarnya beliau lebih dari saya. Kalau Habib Ali Zainal Abidin, ya karena umur. Ya Beb ya, kamu masih muda Beb. Salahnya nyuruh YouTuber ceramah ya begini. YouTuber disuruh ceramah. Allahu Akbar. Lanjut ya. Mestinya makin banyak dokter, makin sehat manusia. Mestinya. Tapi subhanallah, lihat Habib. Mereka meracuni kita dengan ghazwul fikir. Itu kata Nabi tadi, bada'ul Islam gharib, fasayaudu ghariban kama bada. Orang Islam lupa sama pengobatan Islam. Orang Islam lupa cara hidup Islam. Orang Islam lupa untuk memakan makanan yang halal, untuk memasukkan ke dalam tubuhnya agar menjadi sehat. Lupa. Sekarang lihat, makin banyak dokter, makin banyak penyakit. Penyakit aneh-aneh. Sebelum flu burung, Beb, ada tuh. Emang ya kita dibodoh-bodohin. Untung kita Islam. Dengan apa ini? Ada penyakit, Beb, namanya Beb, dari disebabkan oleh virus namanya antraks. Antraks ini menyerang sapi ya, Beb. Dan kalau sapi itu kena virus antraks, dimakan manusia bisa mati ya. Nama penyakitnya sapi gila. Ini penyakit paling tolol, Beb. Kenapa saya bilang tolol?
Sapi itu kalau waras makan rumput, Habib. Kira-kira kalau dia gila, sapi itu makan apa? Nasi bebek. Dan subhanallah, umat Islam percaya. Setelah itu ada penyakit lagi, flu burung, flu babi. Yang pilek, yang bersin, burung sama babi, yang mati manusia. Padahal belum pernah ada sejarah flu manusia bunuh ayam, belum pernah. Coba lu pas flu bersin ambil ayam, haci sama itu ayam. Jangan tepuk tangan, gue dibilang monyet nanti sama berani. Sekarang ini yang lagi sekarang rame ini, colok nah. Iya, soalnya biar ya nggak ada delik, Beb. Nggak apa-apa, Pak Polisi, sehat. Kata Habib Bahar, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat walafiat. Resiko paling kecil perjuangan itu di penjara. Resiko paling besar itu dibunuh. Demi Allah, mati sekarang kami siap. Allahu Akbar. Lanjut. Ini Beb, gara-gara colok Nabi hilang syariat Habib. Saya nyebutnya protolol kesetanan. Yang bikin protokol kesehatan jangan baper, gua beda ngomongnya, beda. Umat Islam meyakini segala sesuatu yang menyebabkan pahala itu hilang, syaitan apa malaikat. Yang menyebabkan pahala itu hilang, menghambat orang berbuat baik, menghambat orang untuk mendapatkan pahala, itu pekerjaan malaikat atau pekerjaan setan? Baik. Salaman itu, nih gue contohin salaman nih. Nih begini salaman. Enggak apa-apa Beb sama antum. Iya Beb. Itu musafaha ada hadisnya ya Beb ya. Melunturkan dosa ya Beb ya. Sama protolol kesetanan diganti. Butuh. Gue bukan ustadz, jadi boleh bebas gue ngomong. Enak jadi begini ya. Yang menghambat pahala itu namanya setan. Senyum, tabassam, Habib Hanif, ya Allah. Lihat senyumnya Habib Hanif, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat senyumnya Habib Hanif, ingat Rasulullah. Pahala sama protolol kesetanan di negara Konoha itu kita disuruh pakai popok. Senyumnya orang Madura yang manis-manis hilang gara-gara popok. Senyum ibadah dapat pahala, ditahan sama popok. Butuh. Sepakat? Baik. Yang lebih parah lagi Beb, udah masuk dalam masjid ya Beb, di Konoha. Rasulullah SAW mengatakan, "Sawu sufufakum." Luruskan dan rapatkan shaf kalian. Lurus dan rapat, perintah Rasul. Ada tawar-menawar perintah Rasul? Nggak ada. Jangankan perintah Rasul, demi Allah, Habib Hanif perintahkan apa saya malam ini, itu yang saya kerjakan tanpa tawar-menawar. Ini Rasulullah yang nyuruh, luruskan dan rapatkan. Karena kata Rasulullah, kalau ada celah di antara jamaah dalam sholat jamaah, maka tempatnya setan. Di masjid-masjid di Konoha dikasih tempat setan pakai tanda. Allahu Akbar, setan kodol. Silakan setan ambil tempatnya. Buddha
Butuh. Yang lebih bodohnya lagi, yang begitu pengurus masjidnya, ulamanya, bahkan habaibnya. Di mana Rasulullah? Waktu sholat kalian sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, artinya selain Allah kecil, tapi kalian takut mati karena virus. Butuh. Ulamanya, habibnya percaya, tapi Beb biasanya yang percaya begitu Beb plat merah gitu. Ada kan ya, ada ya di Konoha, ulama habaib plat merah di Konoha. Di Indonesia bukan gue yang ngomong. Yang lebih bodohnya masih di masjid yang sama, masih di waktu sholat yang sama. Guliran untuk soft kalian renggang-renggang, begitu pulang ambil sandal boleh rapat, di parkiran boleh rapat. Demi Allah ya muslim, andai kata di dunia ini tinggal 1000 orang yang menyampaikan yang hak, walaupun sedunia muslim, di antara 1000 orang itu saya salah satunya. Andai kata tinggal 100 orang, demi Allah saya ada dalam salah satunya. Andai kata cuma 10 orang, maka saya tetap akan salah satunya. Dan andai kata cuma satu-satunya, demi Allah saya orangnya. Allahu Akbar. Dan alhamdulillah Indonesia punya Habib Rizik. Alhamdulillah Indonesia punya Habib Bahar. Alhamdulillah punya Habib Hanif, punya Habib Ali Zainal Abidin, punya ulama-ulama Madura, punya umat Madura. Sekarang pertanyaannya, andai kata kita dipaksa untuk mengikuti setan, kita akan diam atau lawan? Atau lawan? Walaupun harus mati, walaupun harus mati, korbankan nyawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rabb, ya Rabb, di malam yang mulia ini catat nama-nama kami ya Allah, kumpulkanlah kami di akhirat kelak sebagaimana kau kumpulkan di dunia bersama ulama-ulama yang tetap mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan tetap akan memperjuangkan kebenaran sampai ajal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kullakum. Sallu ala Nabi Muhammad. Jangan lupa like, subscribe, and share akun YouTube Babe Aldo.
اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك يا الله يا رب واقض لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا ولمن أوصانا واستوصانا بالدعاء hajat. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta semua hajat-hajatnya kepada Allah Ta'ala. Semua dalam hati, semua minta hajatnya kepada Allah. Dikabul semua hajatnya. Panjangkan usia Habib Rizik, panjangkan usia Habib Taufik, panjangkan usia Habib Abdullah bin Syed, panjangkan usia Habib Hanif, panjangkan usia Habib Bahar. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah di barisan beliau. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Menangkanlah kami ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. رب لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا آمين. حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجاتنا قريب يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب اقضي حاجاتنا غريب ثم إلى أرواح والدينا خصوصا والد عبد الرحمن من العطس ووالدينا ومشايخنا ومعلمنا ذوي الحقوق وعلينا وعليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجمانا واحفظنا واحفظ علمائنا خصوصا الوالد الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب وانصره على أعدائه نصرا مؤزرا يا أرحم الراحمين وانصرنا وانصر قوم المسلمين على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Jangan ada yang bergerak.